Mudah-mudahan Allah berkahi tugas ibu-ibu semuanya, sebagai istri dan sebagai ibu. Tentang tema istri dan ibu. Nanti ada poin mengejutkan di tema istri dan ibu. Boleh tebak-tebakan ya? 4 kolom itu kira-kira persentase yang besar yang mana? Kira-kira aja. Ibu, istri, muslimah, sosial. Kira-kira yang paling besar yang mana? Persentasenya. Kira-kira aja. Apa namanya juga tebak-tebakan kan? Yang paling kecil yang mana kira-kira? Ya, Anda bisa bicara agak sepakat di tema sosial. Jadi itu tepat. Yang benar boleh dapat hadiah, Ustaz. Boleh. Ya. Boleh dapat hadiah. Yang paling kecil peranannya di muslimah. Istri, ibu atau yang paling kecil sudah dijawab tadi, sosial. Sosial, oke. Okay. Bisa enggak sini. Ibu-ibu sudah pernah mengkaji ini? Belum, bayangkan. Bayangkan, saya kasih tahu. Ini bukan kebetulan. Fitrah wanita menolak itu. Bahkan Anda belum tahu ilmunya, betul? Fitrah wanita menolak peran sosial. Betul kan? Kenapa Anda bisa sepakat hari ini bicara itu? Padahal Anda belum pernah ngaji ilmunya. Dan yang ibu-ibu sampaikan benar. Ya, fitrah wanita yang bicara. Fitrah wanita bicara itu tepat. Baik ya. Artinya wilayah-wilayah sosial itu bukan merupakan wilayah besar perempuan, berarti ada tempat lain yang lebih besar di perempuan. Bukan tidak boleh. Nanti ada persentase tapi tidak besar. Kalau yang paling besar, istri, ibu, muslimah. Kalau sosial sudah selesai ya. Teman-teman, ini ada yang mengejutkan nanti adalah ternyata orang-orang wanita-wanita baik dalam Quran itu ternyata yang paling besar dipotret adalah peran sebagai istri. Padahal kita sering berpikir bahwa kita ini ibu. Waktu kita malah habis untuk sebagai ibu, betul ya? Masya Allah, urus anak tuh ya salam. Anak 1 saja, Masya Allah urusan gak ada habisnya. Anak 4 sekalian, malah 5, Masya Allah gak ada habisnya. Jadi kita berpikir bahwa kita akan dipandu oleh Allah tentang ibu. Ternyata Allah memandu lebih banyak tentang istri. Kenapa? Ini jawabannya luar biasa nih. Kenapa nggak langsung tentang ibu? Karena itu adalah fokus sangat besar. Jadi kalau ibu spend waktu, itu mungkin yang terbesar, betul ya? Sebagai ibu. Bahkan sebagai sisi sebagai ibu itu bisa mengorbankan sebagai muslimah, bisa mengorbankan sebagai istri, betul? Anak sudah mengambil waktu, yang lain dikorbankan. Mengapa Allah SWT menyampaikan itu? Ini pelajaran mahal, bahwa dan ini sesuai dengan doa kita. Doa kita di dalam doa yang kita hafal dalam surat Al-Furqan 74 itu, ya, tentang doanya orang beriman alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang beriman itu doanya adalah, ya Allah Rabb kami, berikanlah pada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan mata kami, dan jadikanlah untuk orang bertakwa kami ini sebagai pemimpin. Itu doa kita. Juga pembahasan panjang, tapi lihat masih sama tema itu, bahwa ketika wanita dipotret Allah sebagai istri, lebih banyak potret sebagai istri, karena ternyata pendidikan anak itu akan sangat mudah dan akan berhasil kalau Anda berperan sangat baik sebagai istri sebelum sebagai ibu. Saya berulangi kalimatnya ya. Jadi mendidik anak itu, ada peran sebagai ibu itu akan sangat dimudahkan oleh Allah dan akan berhasil ketika Anda berperan sangat baik sebagai ibu, sebagai istri, berperan sangat baik sebagai istri. Kenapa begitu? Saya kasih satu contoh saja, aplikasi yang paling gampang, dan itu memutus mata rantainya menjadi sulit ketika kita tidak punya ilmu. Di rumah itu ada suami, ada istri, dan suami istri itu dalam Quran posisinya tidak sama, nggak sejajar.
Gitu ya. Mungkin di masyarakat seperti di Australia umpamanya di sini mungkin laki perempuan saja mungkin. Tetapi di dalam Islam tidak sejajar, baik di luar rumah ataupun di dalam rumah. Itu tidak sejajar. Posisinya tidak sejajar. Ayatnya adalah di An-Nisa juga. Ya, di An-Nisa juga. Di mana Allah SWT, An-Nisa ayat 34, di mana Allah menyampaikan tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini bukan karena bukan sebuah kemuliaan buat laki-laki ketika laki-laki diletakkan sebagai qawwam. Qawwam itu ya pemimpin, ya pendidik, ya pengarah gitu ya. Ya yang mengevaluasi, yang dan seterusnya, yang mengayomi. Itu bukan kemuliaan buat laki-laki, tapi itu adalah beban buat laki-laki dari Allah SWT. Oke, bukan kemuliaan laki-laki. Makanya tidak sejajar posisinya. Ketika, saya beri contoh, ketika suami istri ini tidak dalam posisi yang benar, terjadilah tidak usah bahwa perempuan lebih tinggi dari laki-laki di rumah. Sejajar saja, itu anak-anak yang kita didik itu, bahkan kita nggak pernah ngajari, tapi mereka melihat aktivitas di rumah antara Anda dan pasangan, maka itu akan terbentuk di diri anak-anak. Ini saya sering sebut dengan istilah bahwa ada sesuatu yang tidak terajarkan, tetapi tertanamkan. Kita nggak ngajari, tapi tertanam di anak-anak. Kenapa? Karena mereka lihat kita. Ya, sekarang bayangkan kalau semua hal di dalam rumah keputusannya di tangan ibu-ibu. Bapaknya itu setiap ditanya jawabannya gitu, serah mama aja deh, serah mama deh. Anak ngomong ke ayahnya, ayahnya bilang, kau bilang ke mama deh. Itu ketika disaksikan anak selalu itu polanya, maka anak itu akan tumbuh masalah. Tugasnya qawwam, pemimpin tugasnya apa sih? Salah satunya buat kebijakan, bukan begitu? Pemimpin buat kebijakan. Jadi dia punya keputusan, begini. Tentu pemimpin yang baik musyawarah, itu pasti. Tapi ini keputusan keluar dari pemimpin. Itu contoh bahwa ketika istri berperan sangat baik di rumah dan posisinya pas sesuai dengan syariat, itu memudahkan kita mendidik anak-anak. Gitu ya Bu, itu contoh, cuma satu contoh saja. Ya, nanti silakan direnungi, ditadaburi. Makanya dalam doa Rabbana hablana tadi itu Allah menyebut duluan tentang, ya Allah perbaiki pasangan dulu baru keturunan. Kenapa? Kalau posisi sesama pasangan ini baik, maka keturunan itu mudah. Karena keturunan itu cuma cermin kita. Cermin kita. Cara ngelihatnya gampang. Nanti ibu-ibu pulang ke rumah, liatin anak-anak. Anak-anak itu persis dengan Anda atau dengan pasangan Anda. Nggak akan beda. Saya sering ngasih saran begini. Duduklah suami istri. Anak ada berapa, amati satu-satu hari itu. Duduk aja, bisik-bisik tapi. Anak satu lewat, bilangin. Tuh, itu mirip kamu tuh kalau lagi ngamuk marah, kayak kamu persis. Dia jawab lagi, iya sama. Itu kalau lagi ngoceh cerewetnya sama kamu sama. Iya, tapi pinternya kayak kamu persis. Anak ini terampil tangan juga kayak kamu. Dia akan beda. Anak dua lewat, dianalisa, dia akan beda. Itu kita. Tapi anak-anak itu adalah kita. Kita. Kalau ternyata kok bukan kita, kok nggak kayak kita ya? Nggak tahu anak siapa ini. Itu yang pertama harus cek, Anda harus cek ini anak siapa. Itu penting. Kok nggak kayak kita lah ya? Nah itu berarti bukan anak kita. Kalau ternyata iya, kok dia luar biasa, kita nggak punya di dua-duanya, ya. Tapi ini anak kita beneran, iya anak kita. Tapi ini bukan anak kita. Maksudnya dia cuma anak biologis kita. Tapi ini bukan anak spiritual kita. Bahaya itu. Bersyukur kita dia lebih baik dari kita. Tapi di mana kita nggak ada peran itu. Jadi anak-anak itu cuma cerminan kita. Maka kalau beres suami istri, insya Allah dimudahkan dalam urusan didik anak-anak. Itu poin pertama penting banget, ya. Catat baik-baik itu, makanya doa kita, ya Allah Rabbana hablana min azwajina, ya Allah kasih kami ini pasangan dulu yang baik.
baru wa dzurriyyatina, baru keturunan. Nah, Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan jaminan yang sangat dasar. Harus dimulai dari jaminan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bahwa, kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian ini adalah siapa yang paling baik sama keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi, ibu-ibu, kalau kita belajar ke Rasul, maka kita akan menemukan contoh terbaik dalam rumah tangga. Gak ada duanya. Sehingga saya sampai katakan bahwa kita tidak perlu orang lain. Kita tidak perlu guru lain untuk belajar tentang rumah tangga. Maka saya kalau ngajar tentang tema parenting, saya tidak cerita tentang keluarga saya. Ya, kecuali sedikit sekali, itu pun karena nggak ada contoh yang mudah dipahami. Yang saya tahu ini saya ceritakan sedikit. Tapi saya sangat jarang bercerita tentang saya dan rumah tangga saya. Saya punya istri baru 1, saya punya anak baru 4. Ya, tapi saya sangat jarang kalau ngajar. Saya tidak cerita siapa. Kenapa cerita keluarga saya? Siapa saya? Saya juga baru belajar. Maka saya ceritakan tentang keluarga terbaik, keluarga Rasul Muhammad SAW. Karena itu Nabi sudah kasih jaminan. Nabi sudah kasih jaminan bahwa aku orang terbaik di antara kalian tentang urusan keluarga. Yuk, sekarang kita buktikan. Ya, sekaligus pelajaran buat istri. Nanti ibu minta tema istri dan minta tema ibu. Ya, istri umpamanya. Tema istri, ibu dirahmati Allah, Rasul memberikan panduan-panduan yang luar biasa. Dimulai dari tema istri itu, dimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ibu ini mungkin sering dengar, tapi ini harus mendapatkan perhatian yang lebih detail. Nabi SAW mengatakan, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat shaumaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min haitsu min ayyi abwabin sya'at." 4 hal. 1, kalau wanita melaksanakan sholat wajibnya, sholat 5 waktu, melaksanakan puasa wajibnya, ini puasa Ramadan ini, menjaga kehormatannya, 3, jaga kemaluan, kehormatan, dan taat pada suaminya, maka wanita itu dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Perempuan, sholat wajibnya jaga, ya, puasa wajibnya dijalankan, jaga kehormatan, dan taat suami. Nah, ini hanya perempuan. Laki-laki nggak semudah ini masuk surganya. Nggak semudah ini masuk surganya laki-laki. Karena laki-laki punya tugas-tugas sosial yang besar tadi itu. Bayangkan, sekarang bayangkan, bandingkan antara jihad dan haji. Jihad, yang artinya perang, berdarah-darah, bahkan mati di sana segala macam, itu bukan tugas perempuan, tugas laki-laki. Perempuan kalau hadir di medan pertempuran, itu tidak ada di front peperangan, tetapi posisinya paling membantu logistik, kesehatan, dan seterusnya. Tapi tidak di posisi angkat senjata. Nah, Rasul menyamakan haji itu sama dengan jihad, tapi khusus bagi perempuan. Nabi SAW mengatakan itu sebagai jihad la qitala fi. Haji itu adalah jihad yang tidak ada perang di dalamnya. Itu bagi perempuan. Buat laki-laki haji bukan jihad, jihad bukan di sini, jihad sama perang. Ya, sama perang. Bisa dibayangkan ya. Kalau qadarullah ya, qadarullah sampai karena seperti jihad posisi. Maka begitu mulianya qadarullah kalau wanita banyak meninggal di haji, gitu ya. Posisinya sangat mulia. Karena dia sedang jihad. Dia sedang jihad, dan ibu tahu bagaimana jihad, bagaimana orang yang jihad. Ya kan, kalau meninggal dia syahid. Laki-laki juga kalau meninggal di haji juga mulia, ya, karena orang meninggal di haji juga mulia.
Tapi untuk setara bahwa jihad, meninggal jihad, laki-laki untuk semulia itu maka harus perang. Harus perang untuk bisa mendapat kemuliaan sama dengan itu. Karena jihadnya laki-laki ya perang betulan. Baik. Ini nasihat pertama yang perlu diperhatikan. Cara masuk surganya perempuan itu, Masya Allah, cuma 4 ini. Mudah saja. Wah, sholat 5 waktu, alhamdulillah ibu sudah jalankan. Begitu. Puasa Ramadan sekarang dijalankan, alhamdulillah. Menjaga kehormatan itu tugas kita masing-masing. Dan yang keempat, taat pada suami. Taat pada suami itu saya sering ditanya oleh ibu. Pertanyaan begini, Ustaz, ada batasnya apa tidak ketaatan istri pada suami? Ya, saya kalau ditanya gitu malah curiga. Ini orang ada masalah. Saya khawatir itu dibawa pulang ke rumah. Jawaban saya buat berantem sama suaminya. Tadi saya ngaji, Ustaz Budi bilang, ya, ternyata ada batasnya. Taat sama kamu itu. Waduh, nah itu. Maka cara saya jawab begini. Jadi ini saya lihat. Saya bilang perempuan itu taat pada suaminya tidak ada batasnya, mutlak. Kecuali hanya satu poin saja perempuan tidak boleh taat, yaitu ketika suami mengajak maksiat pada Allah SWT. Hanya itu. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, kata Nabi. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat pada Khalik, pada Allah SWT. Tidak boleh. Cuma itu toh. Sisanya taat. Mutlak taat. Sampai suami itu nyaris jadi Tuhan bagi perempuan, bagi istri. Kalau gitu Nabi mengatakan, kata Nabi, andai boleh makhluk sujud pada makhluk, maka aku perintahkan istri sujud pada suaminya. Cuma sujud itu hanya boleh untuk Allah. Beda, suami nyaris jadi Tuhan buat istri. Semutlak itu, bayangkan. Kemudian ada pertanyaan, ada batasnya apa enggak Ustaz? Enggak ada batasnya. Kecuali maksiat tadi nggak boleh taat. Ya, memang sulit, terutama kalau rumah tangga tidak bahagia. Ini sulit banget. Memang sulit kalau ternyata suaminya adalah bukan orang yang baik. Memang sulit. Kalau suami orang mengagumkan, nggak usah ditanyakan. Kalau suami yang masalah, itu sulit sekali. Saya tahu itu. Tapi dalam Islam, sepanjang Anda statusnya adalah istri, sepanjang itu Anda harus taat pada suami. Sepanjang itu. Tapi saya ini, iya, Anda istri. Tapi Anda istri, kan tidak istri. Istri tetap harus taat suami. Tapi suami saya zalim. Apa Anda mau membalas kezaliman dengan kezaliman? Kalau itu Anda sama dengan dia. Itu. Karena Anda istri. Kecuali Anda sudah bukan istri, baru. Nah, jadi 4 poin itu, teman-teman, ya. Yang 3 itu urusan pribadi Anda. Yang 1 urusan Anda dengan orang lain, itu suami Anda. Artinya bukan dengan diri Anda. Baik. Itu yang pertama, nasihat Nabi yang harus ini betul, bahwa ketaatan istri itu sampai tingkat itu. Ya. Sampai di level itu, dimanapun, di tugas apapun, maka itu wilayah ketaatan. Makanya izin, ibu, izin itu untuk perempuan bukan hal yang disepele, bukan hal disepele dalam Islam. Izin pada suami itu, ya, izin pada suami itu bukan hal yang sepele. Nggak bisa istri pergi keluar rumah semau dia itu nggak bisa. Kecuali pada aktivitas yang memang suami sudah paham bahwa itu aktivitas harian. Ya, umpamanya Anda biasanya kalau hari apa Anda pergi ke pasar atau supermarket beli apa, suami sudah tahu itu, ya nggak ada masalah. Tapi pada aktivitas yang tidak biasanya, gitu ya, itu tidak bisa Anda main keluar begitu. Loh, kalau itu Islam mengurung perempuan di dalam rumah, loh, tempat terbaik perempuan itu di dalam rumahnya. Hari ini, Ibu dirahmati Allah, hari ini mereka yang menyuarakan kesamaan derajat laki perempuan, itu perempuan sudah mulai teriak-teriak ingin pulang ke rumah. Saya sudah banyak membaca tulisan, penelitian tentang sosial, dan ternyata
mereka di negara-negara yang menyuarakan kesamaan derajat itu, para wanita ternyata tidak bahagia di luar rumah. Ternyata mereka merindukan rumahnya, merindukan anak-anaknya, dan seterusnya. Ya, jadi makanya rumah itu, tentu perempuan boleh keluar rumah, tapi rumah itu menjadi tempat yang, jadi istana yang membahagiakan. Baik, nah Rasul menyampaikan tentang tema ketaatan. Ya, nanti kalau babnya adalah, ya Pak, tapi suami nanti lain lagi temanya kan. Suami urusan saya dengan laki-laki. Tapi ini bicara tentang perempuan. Suami, bahwa dia harus jadi orang baik ya, harus jadi pemimpin yang mumpuni ya, harus jadi orang yang bisa diteladani di rumah ya, harus jadi pembimbing yang bimbing rumah ya. Makanya saya selalu bilang, begitu rahmati Allah, tolong kalau punya anak perempuan, jangan Anda serahkan kepada sembarang laki-laki. Nggak cukup. Kalau ada pengalaman yang tidak baik, tolong jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Tidak cukup suami itu cuma masalah ganteng, tidak cukup suami itu cuma masalah rekeningnya cocok, ya kan? Tidak cukup dengan masalah itu sama sekali. Itu tidak membahagiakan. Kalau itu membahagiakan, maka istri Fir'aun menjadi wanita paling bahagia. Ternyata istri Fir'aun sangat sengsara. Istri Fir'aun wanita beriman. Asia binti Muzahim, wanita beriman. Hidup bersama Fir'aun, sengsaranya luar biasa. Padahal Fir'aun kurang apa? Hah? Fir'aun sampai bilang, Mesir ini saya yang punya. Bukan cuma rumah ini, bukan cuma istana. Mesir ini saya yang punya. Anda lihat, Mesir, oke, surga itu. Ada sungai mengalir deras di sana. Itu saya yang punya semua. Fir'aun, memang dia punya semuanya. Punya semuanya. Kekuasaan dia punya. Fasilitas dia punya. Harta dia punya. Tapi istrinya nggak bahagia. Istrinya sampai berdoa di dalam surat Tahrim itu. Nah, surat Tahrim ayat 11 itu. Berdoa istrinya kan, Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min qawmi dhalimin. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Gak bahagia di rumahnya, di istananya. Di dalam istananya dia gak bahagia, jujurnya. Ya Allah, saya minta ganti rumah di sisimu di surga sana. Ya, dan selamatkan aku dari Fir'aun. Fir'aun itu suaminya. Jadi ada istri, doanya minta diselamatkan dari suaminya. Dan sampai begitu sengsaranya istrinya. Selamatkan aku dari Fir'aun dan amalnya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Zalim Fir'aun. Ya. Makanya saya cuma pesan tadi, Bu, kalau punya anak perempuan tolong dijaga baik-baik. Ya. Bukan anak laki harus jaga, ini temanya perempuan ya. Kalau anak perempuan tolong dijaga baik-baik, jangan serahkan dia kepada sembarang laki-laki. Ya. Saya suka bilang itu. Kalau Anda nanti anak Anda perempuan dilamar sama laki-laki, suruh datang sini ngobrol. Saya ngobrol dulu. Saya ingin tahu siapa kamu. Ini anak mahal, anak perempuanku aku didik dengan cara luar biasa. Ya, ini mutiara di dalam lautan, terjaga sangat baik. Barang mahal terjaga sangat baik, gak sembarang. Kalau wanita di surga itu Allah disebut seperti lu'il maknun, seperti mutiara yang terjaga kuat. Gak sembarangan, nggak dibuka sepanjang jalan, dihinggapi lalat segala macam, nggak gitu. Dijaga betul. Anda tahu mutiara? Untuk mengambilnya bagaimana? Ya, harus nyelam dulu. Nyari kerang. Begitu kerang diangkat, dibuka, nggak ada isinya. Nyelam lagi. Susah nyarinya. Nggak sembarang. Kamu mau ambil anak saya? Nggak sembarang. Sini, kau harus presentasi. Besok saya tunggu lagi. Presentasi depan saya. Ya, bagaimana kau jadi suami, dan bagaimana kelak kau menjadi ayah untuk anak-anak. Itu cucu saya nanti. Oke, saya tunggu besok jam 6 pagi. Datang lagi, presentasi di rumah ini. Pulang. Gitu. Bukan masalah Anda kerja di mana. Kerja di mana itu, kalau laki-laki itu otaknya normal, asal otaknya normal saja, mesti cari kerjaan. Karena itu fitrah laki-laki. Kalau Anda nggak percaya, kumpul bapak-bapak ini diomongin apaan? Yang diomongin itu pekerjaan. Oh, ngomongin masalah nikah lagi juga nggak berani. Nggak ngomong, bapak itu paling cuma ngomong, itu cuma berbusa-busa itu kan. Itu cuma geledek ya hujan-hujan. Ya. Nah itu yang diomongin apa? Ini pekerjaan, diomongin kerjaan. Itu fitrah laki-laki.
Karena laki-laki itu berkewajiban menafkahi rumah tangga secara harta, maka Allah berikan dalam diri laki-laki fitrah, asal dia laki-laki dan otak yang normal, pasti nyari duit. Maka kalau pertanyaannya cuma, kamu kerja di mana kok mau ngelamar anak saya, itu enggak terlalu menarik kerja. Asal itu calon mantumu itu normal otaknya, pasti nyari duit. Paham ya, Bu? Tapi tak masalah didik istri, didik anak itu belum tentu orang punya kesadaran. Dan belum tentu ngerti caranya. Jadi ya, saya nitip itu untuk anak-anak. Ya, itu tugas Anda sebagai ibu. Karena tidak sembarang bahwa posisi sampai Rasul itu harus intervensi. Rasul itu harus intervensi terhadap para muslimah yang nikah. Bukan hanya putrinya, bahkan anaknya orang lain. Anaknya orang lain. Nabi sangat peduli dalam hal itu. Datang seorang wanita yang bernama Fatimah binti Qais. Bukan Fatimah putri Nabi, bukan. Fatimah anaknya Qais, Fatimah binti Qais. Datang, ya Rasulullah, saya ini kok dilamar 2 orang. Yang satu namanya Muawiyah radhiyallahu anhu, yang satu namanya Abu Jaham. Dilamar 2 orang. Saya harus milih yang mana? Itu nanya ke Rasul. Nabi jawab, amma Muawiyah fasu'lu kullama lalah. Muawiyah itu miskin banget, gak punya harta. Wa amma Abu Jahal fala yada'u asahu an atiqihi. Abu Jahal itu gak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Itu ungkapan. Artinya orangnya galak, kasar orangnya. Tongkat itu gini aja, Bang. Gak pernah diletakkan. Nabi mengatakan inkihi Usama, saran saya nikahi Usama. Itu yang datang 2 orang, Nabi malah rekomendasikan orang ketiga. Begitu, bisa begitu. Dua-duanya datang lamar. Ya, datang lamar. Kata Nabi, untuk dua-dua ini buat kamu nggak cocok, dua-duanya. Saya kasih orang ketiga, nikahi Usama. Usama bin Zaid, ya, anak dari anak angkatnya Nabi SAW. Jadi itu anaknya orang lain Nabi intervensi, apalagi putri Nabi sendiri. Putri Nabi sendiri. Itu Nabi jelas. Anda lihat mantu-mantu Nabi, mantu-mantu Rasulullah. Ya, mantu-mantu Nabi SAW. Nabi punya putri 4, mantunya berapa? Mantu lakinya berapa? Putri Nabi 4. Yang paling besar namanya Zainab, adiknya namanya Ruqayyah, yang ketiga namanya Ummu Kulsum, yang keempat Fatimah. Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan yang di belakang bukan Fatimah tapi Ummu Kulsum. Yang sudah dikira 3, 4. Oke, 4 itu. Mantunya ada berapa? Mantunya ada 3. Ya. Yang satu enggak nikah, 4-nya nikah. Karena Ruqayyah Ummu Kulsum dinikahi 1 orang bergantian. Ketika Ruqayyah meninggal, maka Nabi menikahkan adiknya kepada orang yang sama, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu 3 mantu Nabi. 3-tiganya orang luar biasa. 3-tiganya orang luar biasa. Laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang nanti beriman, walaupun yang suaminya Zainab berimannya agak belakangan. Laki-laki yang bertanggung jawab, yang beriman. Laki-laki yang punya akhlak yang sangat baik. Orangnya lembut, tanggung jawabnya tinggi sekali. Tapi kaya tidak wajib. Tuh, lihat ya. Kenapa? Dari 3 itu 2 kaya, 1 miskin banget, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali itu ya Allah miskinnya radhiyallahu anhu. Ali itu miskin banget. Tangan lembut Fatimah itu sampai rusak. Tangan lembutnya Fatimah radhiyallahu anha itu sampai rusak dan sampai Fatimah mengeluh. Rusak sampai apa bahasa kita kapalan ya. Keras tuh. Ya Allah, itu tangan wanita yang lembut menjadi keras. Sampai mengeluh. Ya, dia tidak mengeluh sebenarnya. Tapi suaminya yang melihat kasihan Pak Ali. Maka ketika Ali tahu bahwa Rasul baru saja punya tawanan perang dan ada yang budak, maka Ali berkata kepada Fatimah, Rasul ayahmu itu baru saja ada tawanan perang, minta 1 saja pembantu, minta 1 aja pembantu biar bantu kerjaan kamu.
karena kasihan lihat tangannya. Fatimah datang sesuai sarannya, datang ke rumah Rasul. Saat itu yang didatangi adalah rumahnya Aisyah. Ternyata Rasul sedang tidak ada di rumah. Kemudian Fatimah berbincang dengan istri Nabi yaitu Aisyah, bahwa saya punya keperluan, sampaikan. Ya, begitu Rasul datang ke rumah Aisyah, disampaikan tadi Fatimah ke sini, Fatimah perlu dengan kau ya Rasul. Nabi datang ke rumah Fatimah dan Ali. Ya, saat itu sudah waktunya mau istirahat. Kemudian rumahnya sebelahnya, ya, nggak jauh rumahnya sebelah. Maka Nabi SAW mengatakan, maukah kamu, berkata pada Fatimah dan ada Ali, mau nggak kamu aku beri sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Ya, apa itu? Nanti kalau mau istirahat, mau tidur malam, bacalah subhanallah 33 kali. Subhanallah, 33 kali. Bacalah alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Bacalah Allahu Akbar 34 kali. 34 kali. Allah Akbar, Allah Akbar 34 kali. Kata Nabi itu lebih baik daripada pembantu. Oke, sudah. Ujungnya nggak dikasih pembantu. Dikasih resep itu. Tapi ini resep mahal. Ibu harus coba. Harus coba. Ini gantikan apa? Pembantu, bukan? Tadi kenapa perlu pembantu? Lelah, capek. Betul ya? Berarti kalau Anda baca ini sebelum tidur, besok pagi bangun lelah itu hilang. Coba baca sebelum tidur. Itu resep Nabi untuk putri terbaik, ya kan? Putrinya, nggak sembarang orang. Ya, kalau dibaca ya. Subhanallah, subhanallah. Udah. Ya kalau ketiduran nggak apa-apa, namanya ngantuk ya. Subhanallah baru 10 kali udah hilang. Itu hilang. Ya. Nggak apa. Tadi sekali waktu Anda perlu baca itu sampai selesai. Subhanallah 33, alhamdulillah. Dan Allah Akbar 34. Baca itu. Dan artinya bahwa Nabi ikut di sana. Jadi Nabi pandu itu. Ya. Baik. Sebagai istri-istri, ya baik itu adalah istri-istri Nabi ataupun istri-istri para sahabat, termasuk putri-putri Nabi yang posisinya juga istri, maka dalam setelah tema ketaatan itu, maka kemudian ada satu hadis Nabi yang lain, itu perlu diperhatikan dengan baik. Jadi sebenarnya kita tahu, cuma dalam prakteknya seringkali kita lewat. Tapi alhamdulillah sebenarnya kalau kita menjalankan dengan baik. Jadi Nabi SAW menyampaikan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, siapapun kalian, adalah ra'in. Ra'in itu pemimpin. Kata ra'in itu sebenarnya adalah penggembala. Gembala. Ra'in itu artinya juga yang memperhatikan, mengayomi. Itu ra'in. Jadi maknanya banyak. Dan kalian akan ditanya oleh Allah nanti tentang tugasmu itu. Kemudian Nabi buat detailnya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Laki-laki itu punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Semua keluarga itu semua tanggung jawab laki-laki. Dan Allah akan tanya tuh laki-laki tentang tugasnya. Nah, ini buat ibu yang ini, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyati. Dan wanita dia bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Dan wanita akan ditanya oleh Allah nanti tentang tugas. Oke, ada pembahasan apa? Rumah suami. Ada dua kesimpulan. Satu, ya, mestinya yang ngasih rumah itu yang laki-laki. Betul? Rumahnya siapa? Rumah suaminya. Yang punya siapa? Suami. Ya, jadi kalau Anda punya anak laki-laki, ini berarti beda anak laki-laki ini. Kalau Anda punya anak laki-laki, maka Anda harus hadirkan dia sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dan sampai dia punya rumah. Kalau kasih izin rezeki, siapkan rumah untuk mereka, karena ketika menikah yang tepat adalah wanita itu tinggal di rumah suaminya. Ya, satu di rumah suaminya. Yang kedua adalah ternyata tugas wanita itu adalah mengurusi rumah suaminya.
Urusan rumah, ibu lebih paham, ya kan? Lebih paham. Dari masuk gerbang depan sampai belakang. Itu rumah kan? Itu rumah fisik itu rumah. Semua urusannya, itu tugasnya. Jadi kalau ada rumah berantakan, ada rumah aroma tidak sedap, ada apa macamnya, itu, ya. Itu Allah katakan nanti Allah akan tanya wanita tentang tugas. Itu tugas wanita. Urusan rumah penting sekali. Rumah itu penting sekali. Bukan masalah ukuran besar atau kecilnya. Kenyamanan itu penting sekali. Karena anak-anak kita tumbuh di dalam itu, dalam rumah yang nyaman itu. Sangat penting. Ya. Maka diantaranya adalah masalah fisiknya. Masalah fisiknya yang nyaman, segala macam. Begitu nyaman maka akan menjadi tempat tumbuh yang baik. Kan kalau tempat tidak nyaman maka anak-anak juga nggak betah di rumah. Ibu tahu kan, salah satu tanda keberhasilan kita membina rumah tangga adalah hadis Nabi. Nabi mengatakan, wal yasa'uka baituka. Hendaknya rumahmu cukup lapang untuk menampung dirimu. Berarti maksudnya? Hendaknya rumahmu cukup lapang untuk menampung dirimu. Artinya, anggota keluarga itu betah di rumah, itu tanda keberhasilan mendidik keluarga. Kenapa? Karena kalau rumah tidak nyaman, nggak ada yang betah dalam rumah. Itu dia pergi di luar rumah, nggak pengen balik. Ya kan? Enak di luar, orang di rumah masalah semua. Nanti aja pulang sebentar aja kan. Karena kalau kita nyebut baiti jannati, rumahku surgaku, siapa yang nggak pengen pulang ke surga? Betul? Jadi kalau ada orang pergi nggak merindukan pulang ke rumahnya, nggak pengen pulang ke rumahnya, itu berarti bukan surga, bukan rumahku surgaku, tapi rumahku jahanamku, ya. Orang siapa yang mau balik ke api? Nggak ada yang mau balik ke api. Gitu. Jadi itu betah di rumah. Makanya salah satunya adalah tadi tugas ibu-ibu terhadap rumah suami. Rumah suami itu. Nah, kemudian yang dirahmati Allah, ketika ini ada kasus-kasus yang di rumah tangga itu terjadinya pernikahan adalah umpamanya suami sudah bawa anak, gitu ya, bawa anak. Anak ini bukan anak ibu ini, ya, bukan anak si ibu ini anak dari ibu yang lain. Tapi ketika itu dibawa suami, bisa dibayangkan, ketika dibawa suami dan hidup bersama Anda, ya, hidup bersama Anda, maka itu karena itu adalah kenyamanan suami. Suami akan suka sekali, nyaman sekali ketika anak yang dibawanya pun terperhatikan dengan baik oleh Anda yang bukan ibu kandungnya. Malah dalam bahasa Indonesia itu gak enak, ibu tiri itu gak enak bahasanya. Karena terlanjur dulu disebut gak enak ibu tiri itu. Ya, maka akan sangat nyaman. Lihat Rasulullah SAW, salah satu potret yang membuat Nabi sangat nyaman adalah Saudah radhiyallahu anha, salah istri Nabi. Ya, Nabi di Mekah itu, Nabi akad nikah dengan 3 perempuan. Satu Khadijah, begitu Khadijah meninggal, Nabi akad nikah dengan 2 perempuan. Yang satu Saudah namanya, yang satu Aisyah. Aisyah, Nabi cuma akad nikah tapi tidak tinggal serumah. Tinggal serumahnya nanti ketika di Madinah. Sehingga setelah Khadijah meninggal, praktis Nabi tinggal serumah dengan Saudah. Ini wanita yang tepat yang Allah hadirkan. Mengapa? Nabi punya anak-anak Nabi. Khadijah radhiyallahu anha meninggal, itu punya 6 anak. 6 anak. Rasul dan Khadijah itu 6. Ya, total anak Nabi ada 7. Nanti ada 1 lagi laki-laki terakhir. Ya, dari Maria Al-Qibtiyah nanti di Madinah. Tapi dengan Khadijah. Tugas Nabi berat sebagai Nabi. Tugas yang luar biasa banyaknya. Maka Nabi perlu seorang istri yang membuat nyaman tentang anak-anaknya. Ya? Karena kalau Nabi sibuk mikirin anak-anak di rumah, tugas tidak selesai di luar. Maka Allah kirimkan wanita yang tepat, yaitu Saudah radhiyallahu anha. Saudah itu istri Nabi yang umurnya sudah tua. Satu-satunya istri Nabi yang umurnya tua itu Saudah. Yang lain muda-muda semua, nggak ada yang tua.
Ya, jadi kalau ibu-ibu ngaji dengan ustadz-ustadzah terus bilang bahwa istri Nabi tua-tua, itu kurang baca buku ustadz-ustadzahnya itu. Ya, jalan-jalannya kurang jauh itu. Itu emosi yang bicara kalau itu. Ya, nggak pakai data, tapi emosi yang bicara. Istri Nabi tidak ada yang tua, kecuali Saudah. Disebutkan Saudah dinikahi Nabi umur sudah 55 tahun. Cocok untuk seseorang yang harus mengasuh anak-anak, betul? Nah, itu kenyamanan khusus. Anak-anaknya dinyamankan. Nah, itu tugas. Kalau ada yang punya kasus begitu, itu nggak bisa dibilang ini bukan anak saya, nggak bisa. Bukan masalah anak yang kau lihat, ini adalah kenyamanan suami. Ya, paham? Baik. Nah, itulah istri. Sebagian waktu ini sudah mau habis, sudah mau jam 12. Sebagai penutup. Nah, itu tadi sebagian ya. Kemudian umpamanya posisi sebagai istri. Posisi sebagai ibu. Posisi sebagai ibu itu setelah dia menjalankan tugas dengan baik sebagai istri, posisi sebagai ibu. Posisi sebagai ibu berarti interaksi dia dengan anak-anaknya. Wanita itu, Masya Allah, menjadi tempat yang harusnya paling nyaman, paling hangat bagi anak-anaknya. Paling hangat bagi anak-anaknya. Oke. Kita bisa melihat bahwa, lihatlah umpamanya, saya kasih contoh umpamanya, bagaimana Fatimah radhiyallahu anha melahirkan anak-anak. Bagaimana beliau melahirkan cucu-cucu Nabi. Dari sekian anak itu, ada 2 anaknya yang luar biasa, itu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Betul ya? Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma itu dua-duanya nanti sampai besar, sampai berketurunan, ya. Bahkan keturunannya sampai akhir zaman. Karena Imam Mahdi itu, yang akhir zaman itu, Imam Mahdi itu dia punya nasab dari Hasan dan punya nasab dari Husain. Jadi sampai akhir zaman nasab Hasan itu terus jalan. Ya. Dan Hasan Husain itu kelak jadi orang besar. Dan itu tidak pernah lepas dari maksimalnya Fatimah sebagai bunda. Dari situlah maka kalau sudah punya anak, gitu, saya bandingkan sekarang tadi tema Fatimah gimana fokusnya, ya. Kita bandingkan yuk. Nabi punya istri namanya Aisyah radhiyallahu anha, tapi Aisyah tidak punya anak. Aisyah tidak punya keturunan. Ya, jadi tidak sibuk ngurus anak. Waktu Rasul meninggal, kan istri Nabi tidak boleh nikah lagi. Kalau istri Nabi tidak boleh nikah, karena tidak ada yang layak menikahi istri Nabi. Karena istri Nabi posisinya ibu bagi setiap Muslim. Makanya Ummul Mukminin, ya, wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatuhu. Dan istri Nabi itu ibu-ibu mereka. Jadi nggak boleh menikahi ibu. Maka tidak boleh nikah. Sudah, maka Aisyah radhiyallahu anha, ibu itu tema itu beliau sepeninggal Nabi itu begitu besar peran sosialnya. Kenapa? Nggak ada yang diurus lagi. Suami sudah meninggal, Rasul sudah meninggal, anak tidak ada. Terus ngapain? Ilmu paling banyak, coba. Maka beliau berperan sebagai pengajar. Bahkan nanti Aisyah punya peran-peran dalam urusan politik, kebijakan negara, sampai punya peran itu. Dia tidak mimpin, karena perempuan nggak boleh mimpin di urusan besar. Tapi dia mempengaruhi kebijakan itu karena dia orang berilmu dan dia menjadi tempat konsultasi negara, bahkan konsultasi masyarakat, konsultasi keluarga-keluarga muslim dan seterusnya. Tapi peran itu berbeda ketika umpamanya Anda melihat perannya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga istri Nabi. Istri Nabi. Tapi Ummu Salamah itu waktu nikah sama Nabi itu membawa anak-anak. Jadi punya janda punya anak-anak dan masih kecil-kecil. Sehingga Ummu Salamah walaupun juga wanita berilmu, tetapi peran di luar tidak sebesar Aisyah. Mengapa? Karena punya anak. Jadi pahami tugasnya? Ya. Nah, tolong jangan dilematis. Dilematis itu gini. Waktu belum punya anak, ya Allah minta anak. Begitu Allah kasih anak, ditinggal tuh anak. Dikasih ke orang lain, kasih ke sekolahan, ibunya pergi. Nah, kemarin minta anak ya Allah. Ya. Nanti Allah marah bagaimana? Kemarin minta anak ke aku, sekarang tak kasih anak ditinggal. Nggak dididik sendiri. Asal ditaruh, dikasih ke sekolah, dipikir beres urusan sekolah. Kan nanti di akhirat
pertanyaan ke orang tua untuk anak itu paling berat. Bukan sekolahan pertanyaan yang berat itu. Di orang tuanya. Ya, di orang tuanya. Mamin mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Tidak ada anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan suci, fitrah. Fitrah itu Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kok ya nggak bunyi? Dan sekolahannya lah yang nggak bunyi. Dan lingkungannya lah, walaupun semua berpengaruh. Tapi Allah berikan penekanan besar dan kedua orang tuanya lah yang membuat anak jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi ditanya nggak mudah itu tanyanya, ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada umpamanya ibu-ibu keluarga bapak ibu yang belum punya keturunan, silahkan minta pada Allah, silahkan minta seperti saya cerita semalam. Bagaimana Zakaria memberi jaminan sampai Allah kabulkan, ya malam. Oke. Tapi Anda bisa melakukan peran-peran yang maksimal besar karena hanya ada suami yang diurus, ya anak nggak ada, belum dikasih anak. Bahkan kalau suami meninggal kemudian sang ibu belum nikah lagi atau tidak nikah lagi, dia bisa punya peran yang lebih besar lagi. Tapi kalau punya anak seperti Ummu Salamah adalah anak, perannya tidak kelihatan, tidak terlalu terlihat di luar. Kenapa? Karena dia maksimal mengurus anak-anak. Oke, yang besar lagi Khadijah adalah anak. Coba sekarang ibu nanti lihat. Apakah peran Khadijah adalah Anda, istri Nabi yang anaknya 6 itu? Kalau Ummu Salamah itu bawa anak, dengan Nabi nggak punya anak, tapi bawa anak dari suami yang lain. Tapi kalau Khadijah dari Nabi anaknya 6 orang itu. 6 orang anak Nabi SAW dari Khadijah. Coba lihat Khadijah. Ibu nanti, ibu pasti sudah pernah baca biografinya Khadijah dengan biografinya Aisyah. Ya, ibu bandingkan dua wanita, dua-duanya mulia, dua-duanya ahli surga. Dua-duanya wanita yang istimewa di sisi Allah SWT. Tapi beda perannya. Mengapa? Aisyah nggak punya anak. Radhiyallahu anha. Khadijah anaknya banyak. Radhiyallahu anha. Ya, kalau punya anak banyak itu maka tugas Anda itu. Nah, saya sering sampaikan begini. Kalau Anda orang berilmu, Anda orang pintar. Orang yang paling berhak menikmati ilmu Anda dan kepintaran Anda yang pertama adalah anak-anak Anda, bukan orang lain. Ya, makanya Masya Allah, jika hari ini suka ada gitu, kamu sekolah jauh-jauh sampai ke Australia, kan? Cuma di rumah doang loh. Yang pertama berhak menikmati ilmu Anda adalah anak Anda. Masuk akal nggak sih? Normal nggak sih? Kalau Anda itu membuat anak orang lain pintar, tapi anak Anda serahkan ke pembantu umpamanya. Atau anak Anda serahkan ke mbahnya umpamanya. Atau Anda serahkan ke orang lain. Padahal Anda membuat Anda yang pintar itu membuat anak orang lain pintar-pintar. Gitu Mas. Maka seperti Ummu Salamah, seperti Khadijah radhiyallahu anha, mungkin peran di luar tidak terlalu terlihat. Tapi dia sangat maksimal di dalam karena mengurus anak-anak. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Tidak ada yang lebih membanggakan orang tua ketika anak-anaknya itu akan menghadirkan kebesarannya, akan menghadirkan kemuliaan untuk orang tuanya di dunia di akhirat. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab.